Perkenalkan, nama saya Willy Johannes Yuto Wijaya dengan NIM 2024 10 10 3067. Saya akan menjelaskan mengenai tugas DA. Saya berasal dari kelas B tentang materi baris dan deret. Untuk soal yang pertama, yaitu sigma N plus 3, batas atas N plus 3, dan batas bawah I plus 3 dengan rumus 4. Nah, di sini sama dengan konstanta 4-nya dikeluarkan terlebih dahulu dari rumus manipulasi yang pertama, yaitu ini, sigma U, I sama dengan L, konstanta C, dan AI. Nah, setelah 4-nya dikeluarkan, konstannya dikeluarkan, lalu baru dikerjakan sigmanya. Nah, dengan batas atas yaitu N plus 3 dan batas bawah I sama dengan 3. Nah, rumus sigma tersebut berasal dari rumus deret 1. Nah, maka akan didapatkan dari rumus deret 1, yaitu 4 dikali N plus 3 dikurangi 3 plus 1. Nah, maka akan didapatkan 4N plus 1, dan lebih disederhanakan lagi, yaitu 4N plus 4. Jadi jawaban nomor 1 adalah 4N plus 4. Lalu untuk nomor 2, yaitu sigma N plus 1, batas bawah I sama dengan 3, dengan rumus I plus 5. Nah, untuk soal nomor 2 ini menggunakan manipulasi yang kedua untuk memecah antara I dan 5, yaitu dipecah menjadi seperti berikut, yaitu sigma batas atas dan batas bawah, lalu konstantanya I, lalu ditambahkan dengan 5. Maka dengan manipulasi yang kedua ini didapatkan hasil sigma N plus 1 I sama dengan 3 dikurangi sigma 3 min 1 I sama dengan 3 dengan rumus I, lalu plus sigma N plus 1 I sama dengan 3 dengan rumus 5. Nah, di sini dipecah lagi dengan manipulasi 3. Dipecah antara ini sigma N plus 1 I sama dengan 3 dengan rumus I. Nah, dipecah dengan rumus manipulasi yang ketiga, maka batas atasnya ini diubah menjadi 3 min 1. Nah, setelah rumus dari sigmanya sudah dipecahkan, maka dihitunglah rumus N tersebut dengan rumus manipulasi yang ketiga. Ini dengan rumus deret yang kedua. Nah, menjadi N plus 1 plus 1 per 2 dikurangi hasil dari sigma yang persamaan sigma yang kedua ini, yaitu 2 kali 2 plus 1 per 2. Lalu untuk yang hasil dari sigma persamaan sigma yang ketiga, yaitu plus 5N plus 1 dikurangi 3 plus 1. Dari persamaan ini maka akan didapatkan yaitu N plus 1, N plus 2, dikali N plus 2 per 2, dikurangi 6 per 2, ditambah 5N min 5. Nah, setelah itu dijabarkan lagi menjadi N kuadrat ditambah 3N plus 2 dikurangi 6 per 2, disamakan penyebutnya, dikurangi 6 ditambah 10N min 10. Nah, sini 5N plus 5 dikali 2 untuk menyamakan penyebut dengan ruas sebelah kirinya. Nah, setelah itu didapatkan hasil yang paling sederhana, yaitu N kuadrat ditambah 13 min 14 per 2. Ini maksudnya 13N. Nah, 13N plus min 14. Untuk yang nomor 3, di sini ada rumus sigma N min 1 dengan batas bawah I sama dengan 0. Lalu persamaannya yaitu I plus 1 kuadrat. Nah, untuk itu I plus 1 kuadrat ini dipecah terlebih dahulu menggunakan penjabaran jumlah kuadrat ini menjadi I kuadrat plus 2I plus 1. Setelah dijabarkan dengan penjabaran jumlah kuadrat ini, lalu ditemukan dipecah terlebih dahulu lagi menjadi seperti berikut, yaitu I kuadrat plus sigma bla 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 2I
dan plus sigma bla bla 1. Nah, menurut manipulasi yang nomor 3. Nah, setelah didapatkan ketiga persamaan ini, menurut manipulasi 3, maka akan didapatkan persamaan 1 menggunakan rumus 3, lalu yang kedua ini menggunakan rumus 2, yang terakhir menggunakan rumus yang ke-1. Nah, setelah itu dihitung rumus n-nya menggunakan rumus 3, yaitu menjadi seperti berikut. n-1 dikali n-1 plus 1 dikali 2n-1 plus 1 per 6. Nah, lalu untuk yang persamaan kedua yaitu plus 2n-1 dikali n-1 plus 1 per 2. Lalu untuk yang persamaan terakhir yaitu 1 dikali n-1 plus 1. Nah, untuk yang selanjutnya disederhanakan lagi, disamakan menyebutnya menjadi n-1 dikali n, lalu 2n-1 plus 6n-1 dikali n plus 6n. Nah, plus 6n di sini adalah yang terakhir ini, karena di sini cuma n, lalu disamakan menyebutnya menjadi 6n. Nah, setelah itu dikalikan semuanya, dikalikan dengan dikalikan dengan variabel yang sama, menjadi 2n pangkat 3 dikurangi 2n kuadrat min n kuadrat plus n ditambah 6n kuadrat min 6n plus 6n per 6. Nah, setelah itu disederhanakan menjadi 2n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 plus n per 6. Ini adalah hasil akhir dari nomor 3. Lalu yang nomor 4 yaitu sigma n dengan batas bawah c sama dengan 1 dengan rumus 2c kali 2 pangkat c plus 1. Nah, untuk yang nomor 4 ini dijabarkan terlebih dahulu, yaitu 2c disendirikan, lalu dikali 2 pangkat c disendirikan, dan 2 pangkat c plus 1 ini bisa dipecah menjadi 2 pangkat c dikali 2. Nah, 2 di sini kan 2 pangkat 1. Nah, maka sama saja dengan 2c plus 1. Lalu untuk yang selanjutnya, 2c ini dipindah ke belakang menjadi 4 kali c 2 pangkat c. Dengan 4 ini sebagai konstanta, maka masuk ke dalam manipulasi yang pertama. Nah, maka 4 dikeluarkan menjadi 4 dikali sigma n c sama dengan 1, c kali 2 pangkat c. Nah, lalu dengan menggunakan rumus yang ke-6, rumus deret yang ke-6, maka menghasilkan 4 dikali n-1, lalu 2n pangkat n plus 1 plus 2. Nah, lalu dijabarkan lagi menjadi 4 kali n-1, 2 pangkat n dikali 2 plus 2. Nah, lalu 2 yang di sini dikeluarkan ke 4 dikali ke 4 di sini, maka menjadi 8 2 pangkat n-1 plus 1. Ini adalah hasil akhir dari nomor 4. Lalu untuk nomor yang ke-5, jadi di sini ada persamaan 2 sigma, yaitu sigma n i sama dengan 1, sigma n c sama dengan 1, dengan rumus i plus j. Nah, untuk yang nomor 5 ini dikerjakan terlebih dahulu satu persatu. Nah, saya mengerjakan rumus yang c terlebih dahulu, maka akan dihasilkan sigma n dengan batas bawah i plus i sama dengan 1, dalam kurung i plus, nah, di sini sudah dijabarkan sigma j-nya menjadi n kali n plus 1 per 2. Nah, digunakan rumus 2. Nah, lalu setelah ditemukan persamaan j-nya, maka selanjutnya dicari persamaan yang i. Nah, maka akan ditemukan n kuadrat dikali n plus 1 per 2. Karena di sini i dikali dengan sigma ini, maka akan ditemukan n kuadrat. Lalu setelah kedua i, j-nya ini ditemukan, maka bisa didapatkan persamaan ini, n pangkat 3 ditambah n kuadrat tambah n kuadrat tambah n per 2. Nah, setelah itu dikalikan semua menjadi n per 2, disederhanakan menjadi n kuadrat 2n plus 1. Nah, n pangkat 3 ini maksudnya dibagi dengan n semuanya, pembilangnya dibagi dengan n menjadi seperti ini, atau menjadi n
per 2 dikali N plus 1 kuadrat menurut persamaan penjumlahan kuadrat. Lalu untuk yang nomor terakhir, nomor 6, yaitu E sigma N dengan batas bawah C sama dengan 1, dan sigma N I sama dengan 1, rumusnya I kuadrat. Nah, di sini I kuadrat ini adalah satu-satunya rumus atau variabel yang harus dicari. Maka sini dihitung terlebih dahulu sigma N dengan rumus dengan variabel I kuadrat ini, maka ditemukan menggunakan rumus 3, maka ditemukan N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Nah, karena hanya dicari I-nya saja, maka konstanta variabel yang dicari adalah I. Ini menjadi rumus yang sama dengan rumus yang ketiga. Jadinya N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.